Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fokus Sepekan kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda di hari ini. Bersama saya In Paramita yang akan memberikan informasi seputar Kabupaten Bualemo dalam sepekan terakhir. Kita ke informasi pertama terkait Pemda Bualemo akan menerapkan penggunaan kartu tanda penduduk pada pembelian minyak goreng di setiap retail yang ada di Bualemo. Hal ini dilakukan pemerintah daerah guna mengontrol ketersediaan minyak goreng saat pendistribusian ke masyarakat. Kan masyarakat yang berkerumun untuk bisa mendapatkan. Nah, kami menyarankan ke pihak Alfamart maupun Indomaret itu harus melakukan memperlihatkan KK dengan KTP supaya tidak bisa double-double masyarakat yang akan beli. Ini kami sudah lakukan, Pak. Penggunaan kartu tanda penduduk pada setiap pembelian minyak goreng ini dilakukan oleh pemerintah guna mencegah oknum-oknum yang memborong minyak goreng dalam jumlah banyak. Rencana penggunaan KTP dalam setiap pembelian minyak goreng pada retail di Bualemo ini disampaikan Bupati Bualemo Anas Yusuf saat pelaksanaan rapat Forkopimda yang dilaksanakan di kantor Bupati Bualemo pada Selasa lalu. Tidak hanya untuk mencegah adanya pemborongan minyak goreng dalam jumlah banyak, upaya ini juga dimaksudkan agar pendistribusian kepada masyarakat di masa kelangkaan minyak goreng saat ini berjalan secara adil dan merata. Selain itu, Anas Yusuf juga menghimbau kepada masyarakat agar kiranya lebih bijak di dalam pembelanjaan minyak goreng, hal ini guna mengantisipasi kelangkaan. Sementara itu, Anas Yusuf juga mengatakan pihaknya akan menurunkan personil dari Satuan Polisi Pamong Praja untuk memantau jalannya pendistribusian minyak goreng di sejumlah lokasi. Senator Komite 3 DPD RI Rahmiati Yahya gelar rapat dengar pendapat bersama pemerintah Kabupaten Bualemo terkait persiapan pemerintah daerah menghadapi bulan suci Ramadan. Rombongan anggota Komite 3 DPD RI Rahmiati Yahya diterima langsung oleh Bupati Bualemo Anas Yusuf bersama jajaran pejabat di lingkungan pemerintah daerah Bualemo. Dalam kunjungan kerja ke Bualemo, Rahmiati melakukan evaluasi dan monitoring terhadap sejumlah program, di antaranya penyaluran bantuan sosial Kemensos, penanganan stunting, KDRT, dan kekerasan anak, serta ketersediaan stok minyak goreng yang ada di Kabupaten Bualemo. Dalam pertemuan yang dilaksanakan di ruang Vikon kantor Bupati Bualemo, Rahmiati juga melakukan diskusi bersama pimpinan perangkat daerah, di mana dalam pertemuan ini membahas berbagai kendala serta masukan terkait bantuan sosial, data, serta pendidikan yang ada di Kabupaten Bualemo. Masih terkait dengan Bupati Bualemo Anas Yusuf, buka forum konsultasi publik rencana pembangunan daerah tahun 2023-2026 serta rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Bualemo tahun 2023. Menurut Bupati Bualemo Anas Yusuf, kegiatan yang digagas oleh Bapeda Bualemo ini merupakan momentum strategis untuk mengakomodir dan mengkoordinasikan rencana pelaksanaan pembangunan yang mampu menjawab isu strategis pada tahun-tahun sebelumnya. Perencanaan yang baik akan memberikan keberhasilan sejumlah 40%. Artinya kalau perencanaan kita laksanakan secara sebaik-baiknya, maka sudah bisa diprediksi bahwa keberhasilan yang kita rencanakan sudah ada di tangan kita sejumlah 40%. Artinya perencanaan ini memang sangat baik dan strategis sekali untuk kita laksanakan secara bersama-sama. Forum ini bertujuan untuk memperoleh masukan, memperoleh saran seluruh pemangku kepentingan, dan menjaring aspirasi untuk lebih mengidentifikasi berbagai permasalahan, menampung isu daerah, dan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Kegiatan ini merupakan momen yang sangat strategis untuk mengakomodir dan mengkoordinasikan rencana pelaksanaan pembangunan yang mampu menjawab isu strategi pada tahun-tahun berikutnya. Sementara itu, Kabupaten Bualemo dinobatkan sebagai peringkat pertama dalam penilaian penghargaan pembangunan daerah atau PPD, sehingganya Kabupaten Bualemo akan mewakili Provinsi Gorontalo di tingkat nasional dalam penilaian PPD.
Guna meningkatkan kemampuan staf entry dalam menginput realisasi anggaran keuangan, Pemkab Bualemo melalui bagian administrasi pembangunan menggelar workshop elektronik monitoring, evaluasi, dan pelaporan APBD tahun 2022. Untuk memantau kinerja dalam penyelesaian program pemerintah daerah, Pemda Bualemo melaksanakan workshop elektronik monitoring, evaluasi, dan pelaporan APBD tahun 2022 yang diikuti oleh seluruh staf entry yang ada di lingkungan Pemkab Bualemo. Anas menjelaskan, dari pembahasan per triwulan yang dilaksanakan di tingkat Provinsi Gorontalo, Kabupaten Bualemo berada pada posisi kedua. Sehingganya dalam pelaksanaan ke depan, Anas meminta kepada seluruh staf entry yang berada di setiap OPD agar lebih fokus dan serius dalam mengimplementasikan sistem MONEP di tahun 2022. Nah, tahun 2022 ini dengan semangat baru, harapan baru akan menjadi modal awal kita semua. Harapan kami begini, Bapak Ibu, kita baru memasuki awal tahun 2022. Tentu mari semangat kita untuk menyelesaikan setiap tahapan penginputan ini benar-benar tetap di dalam diri kita harus selalu terpatri untuk segera menyelesaikannya sebisa mungkin ya. Karena ini pekerjaan temporer sebenarnya, setiap periode hilang atau bisa saja setiap saat kita lakukan. Bahwa alhamdulillah Bualemo akhir-akhir ini sudah banyak mendapatkan apresiasi dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat. Yang terakhir kita dalam program perencanaan daerah yang di teman-teman paparkan di Bapeda provinsi, kita mendapatkan ranking 1 se-provinsi Gorontalo. Dan kita akan memaparkan perencanaan pembangunan daerah ini di Bappenas nanti. Kita mewakili provinsi Gorontalo. Nah, selama ini Bualemo tidak pernah mendapatkan kesempatan, baru tahun ini. Ini kenapa? Karena ada keseriusan dan ketekunan kita masing-masing OPD yang diserahkan untuk menyelesaikan tugasnya. Pemirsa, masih dari lantai 11 Peninsula Manado, kita ke informasi selanjutnya. Bupati Anas Yusuf apresiasi 2 desa di Kecamatan Wonosari yang turut serta mensukseskan program Bualemo Mopomulo. Melalui pemanfaatan pekarangan rumah untuk bercocok tanam, Anas mengharapkan mampu menunjang pemenuhan pangan rumah tangga. Bupati Bualemo Anas Yusuf menjelajahi pekarangan warga kelompok wanita tani Kecamatan Wonosari. Kunjungannya ke Wonosari ini dalam rangka untuk melakukan panen rempah-rempah dan sayur mayur di Desa Trirukun dan Desa Bongo 3 Kecamatan Wonosari. Dalam kesempatan itu, Bupati Anas Yusuf menyampaikan apresiasinya kepada masyarakat di 2 desa tersebut yang telah memanfaatkan pekarangan rumah maupun lahan kosong untuk menunjang pemenuhan pangan rumah tangga. Melihat langsung bagaimana program Bualemo Mopomulo kerjasama dengan Enslik didukung oleh asosiasi KWT yang berada pertama di Desa Trirukun, lalu hari ini sekarang ini di Bongo 3. Yang pertama kami sampaikan apresiasi dan salut kepada seluruh masyarakat, baik yang ada di Trirukun maupun di Bongo 3 yang begitu luar biasa di dalam melaksanakan program memanfaatkan lahan pekarangan dan juga memanfaatkan lahan-lahan kosong untuk menunjang pemenuhan pangan rumah tangga. Tentu ini perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak, termasuk dari Dinas Pangan, termasuk dari Enslik walaupun sudah akan berakhir tapi tetap peduli terhadap kegiatan pemenuhan pangan dan juga di bidang otonomi, termasuk dari asosiasi kelompok wanita tani. Harapan kami kepada seluruh masyarakat Bualemo, ayo manfaatkan pekarangan, ayo manfaatkan lahan kosong. Kalau ini kita lakukan secara serius, secara terus-menerus,
maka insya Allah Bualemo tidak akan kekurangan pangan. Anas Yusuf mengatakan, kelompok tani rumah tangga di Kecamatan Wonosari bisa menjadi role model bagi desa lain. Karena di samping dapat memenuhi pangan rumah tangga, usaha ini pun juga bernilai ekonomis. Dinas Kependudukan kembali melahirkan satu inovasi baru. Inovasi tersebut yakni tatapan mata artis, yang artinya penetapan langsung terima akta perkawinan terima antar gratis. Di mana dalam program ini Disduk Capil bekerja sama dengan pemangku agama Kristen dan Hindu dalam penerbitan akta perkawinan bagi penduduk non-Muslim. Setelah program Tuwawu Mootapu Wopato, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bualemo kembali melahirkan inovasi baru dengan program Tatapan Mata Artis atau penetapan langsung terima akta perkawinan terima antar gratis. Program tersebut dilansing Bupati Bualemo Anas Yusuf di sela-sela pelaksanaan apel korpri tingkat Kabupaten Bualemo di lapangan Alun-Alun Tilamuta. Program yang digagas Kepala Dinas Dukcapil Bualemo Teguh Jatmika ini guna untuk memberikan salah satu kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan pengurusan dokumen pencatatan sipil melalui pelayanan One Day with All Service. Dalam inovasi ini, pihak Dinas Dukcapil bekerja sama dengan pemimpin agama Kristen dan Hindu yang disahkan dengan penandatanganan MOU disaksikan langsung Bupati Anas Yusuf. Kadis Dukcapil Teguh Jatmika menjelaskan, inovasi tersebut telah dilaksanakan sejak tahun 2021 sebagai upaya dalam meningkatkan pelayanan publik. Pemerintah daerah Kabupaten Bualemo bentuk Majelis Ekonomi. Pembentukan Majelis Ekonomi sendiri bertujuan untuk membangun kerjasama di dalam bidang perekonomian, terutama bersama daerah yang berada di kawasan Teluk Tomini. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan event iLook Bualemo Gorontalo Mart and Festival, pemerintah Bualemo membentuk Majelis Ekonomi. Pembentukan Majelis Ekonomi ini sendiri dalam rangka melakukan percepatan pemberdayaan masyarakat, sekaligus melakukan pengkajian kebijakan pemerintah yang nantinya berorientasi pada perbaikan ekonomi. Dalam pengembangan ekonomi sendiri menurut Serman Moridu, Kabupaten Bualemo memiliki sejumlah potensi, terutama di sektor pariwisata bahari yang menjadi unggulan, seperti garis pantai terpanjang ketiga di Indonesia setelah Bali dan Lombok. Kabupaten Bualemo juga berada tepat di depan Teluk Tomini yang menjadi teluk terbesar di Indonesia. Majelis Ekonomi itu dibentuk di Pemda Kabupaten Bualemo dalam rangka melakukan lompatan-lompatan maupun percepatan untuk pemberdayaan masyarakat, sekaligus mengkaji berbagai kebijakan pemerintahan yang berorientasi pada pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, Majelis Ekonomi ini ditugaskan bagaimana untuk mengembangkan pariwisata yang berbasis bahari atau ekoturisme. Kenapa pariwisata ini digerakkan ke bahariaannya? Karena memang ini adalah potensi laut, kita punya pelabuhan. Di Gorontalo itu kan hanya ada 2 pelabuhan yang sejak zaman Belanda, yang ada Sabandar, yakni Sabandar Kota Gorontalo kelas 4, juga Sabandar Tilamuta kelas 4. Nah, ini karena ditunjang dengan potensi yang ada. Tinggal ini kita gerakkan bersama untuk sama-sama untuk meningkatkan pembangunan di Kabupaten Bualemo. Serman juga menjelaskan, sebagai upaya mempercepat rencana pemerintah di dalam meningkatkan perekonomian di tahun 2022 ini, Pemda Bualemo telah menganggarkan penataan pelabuhan Tilamuta. Bupati Bualemo Anas Yusuf pelantik Kepala Bidang Kominfo pada Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Kabupaten Bualemo yang sebelumnya diisi oleh Jurmiati Balide, kini resmi dijabat oleh Susanti Dukalang. Garing 31 garing BKD Diklat garing SK garing angka Romawi 2 garing 2022. Bupati Bualemo Anas Yusuf melantik Kepala Bidang Kominfo pada Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Kabupaten Bualemo.
Susanti Dukalang dilantik selaku Kabid Kominfo yang baru menggantikan Jurmiati Balide yang kini dipercayakan menjabat Kepala Bidang di Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral Bualemo. Bupati Bualemo Anas Yusuf menjelaskan, pelaksanaan pelantikan tersebut selain untuk mengisi kekosongan jabatan, juga diharapkan dapat memberikan semangat baru dalam melaksanakan tugas. Untuk itu Bupati Anas Yusuf meminta kepada pejabat yang dilantik kiranya dapat menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Bupati, di dalam satuan organisasi perangkat daerah harus mencari format kerjasama terbaik dalam menjalankan visi dan misi guna untuk mensukseskan semua pekerjaan. Selain Dinas Kominfo dan DPM ESDM, dalam kesempatan itu Bupati Anas Yusuf juga melantik beberapa pejabat di lingkungan Pemkab Bualemo, antara lain pada Dinas PUPR, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, serta Kepala Puskes Tilamuta. Sejumlah rangkaian informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Terus saksikan Fokus Sepekan yang tayang setiap minggunya. Dan jangan lupa terus perbarui informasi Anda seputar Kabupaten Bualemo yang selalu kami bagikan melalui akun media Center Kominfo Bualemo. Saya Paramita undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.